Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Kalian yang sudah bekerja dan sudah menerima penghasilan setiap bulannya, pernahkah kalian berpikir untuk berhenti bekerja dan memilih untuk menikmati hidup? Atau adakah dari kalian yang bekerja dan berpenghasilan memiliki target keuangan yang ingin dicapai? Atau mungkin kalian sudah memperhitungkan dari sekarang tentang tabungan hari tua? Aku yakin dari beberapa pertanyaan tersebut, ada salah satu yang sesuai dengan keinginan kalian untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang uang yang kita akan persiapkan ketika kita masih bekerja dan memiliki penghasilan. Agar ketika kita tua nantinya, kita tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Dana pensiun merupakan dana yang dipersiapkan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika kita tidak lagi bekerja atau memiliki penghasilan tetap. Dana pensiun biasanya kita kumpulkan semasa bekerja dengan menyisihkan sebagian penghasilan yang kita miliki untuk disimpan dalam bentuk aset. Tentunya, dana pensiun yang kita siapkan ini diharapkan akan mampu untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dengan berbagai hal yang harus dicermati inilah, dana pensiun pada dasarnya tidak serta-merta bisa dikumpulkan tanpa perhitungan yang matang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Tentunya, uang pensiun tidak hanya ditargetkan untuk dipakai pada usia tua. Tidak sedikit dari generasi saat ini yang membuat target untuk berhenti bekerja di usia yang lebih muda dari 65 tahun. Dengan alasan ingin menikmati hidup setelah bekerja keras ataupun menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, anak, sanak saudara, dan orang yang berharga bagi mereka. Mengapa kalian harus mempersiapkan dana pensiun? Menurutku, setidaknya ada 3 alasan utama yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kebutuhan yang akan datang. Bagi sebagian orang yang teratur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya memiliki daftar kebutuhan yang dicatat dan diperbaharui setiap bulannya, di mana hal ini bertujuan untuk mengatur dan merinci dengan cermat kebutuhan dan keinginan, mana yang bisa didahulukan, mana yang bisa ditunda. Namun, tidak jarang juga hal yang sudah terencana tidak bisa terlaksana 100%. Bisa jadi karena faktor internal dari diri kita sendiri, bisa juga dari faktor eksternal atau di luar hal yang bisa kita kendalikan. Maka dari itu, perencanaan yang matang terkait kebutuhan yang akan datang juga harus diikuti dengan alokasi dana yang sesuai. Yang kedua adalah inflasi. Hal ini juga masih terkait dengan poin sebelumnya, di mana dana pensiun yang kita himpun haruslah searah atau jumlahnya mengikuti kenaikan angka inflasi pada setiap tahunnya. Dengan tujuan agar ketika inflasi terjadi, uang yang kita simpan tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan kita sebagaimana yang kita rencanakan. Inflasi ini sendiri tidak bisa diacuhkan dari proses perencanaan dana pensiun. Karena apabila dana pensiun yang kita himpun tanpa perhitungan pertumbuhan inflasi di masa yang akan datang, besar kemungkinan dana pensiun kita akan habis lebih cepat. Atau dana pensiun tersebut sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang kita rencanakan. Terkait inflasi, sudah pernah aku bahas pada video terpisah. Kalian bisa cek videonya dari link yang aku cantumkan di pojok kanan atas video ini. Yang terakhir, tahukah kalian bahwa manusia memiliki masa produktif dalam hidupnya? Yang dimaksud masa produktif adalah usia manusia ketika masih bekerja yang disematkan pada usia 20 hingga 65 tahun. Kenapa rentangnya antara 20 sampai 65 tahun? Karena
pada usia 65 tahun ke atas, manusia cenderung mulai mengalami perubahan yang drastis pada tubuh dan kesehatannya. Aku yakin tidak ada satupun orang yang mau hidup hanya untuk bekerja, tanpa sempat menikmati hasil jerih payah selama kalian bekerja. Penting untuk diingat, kita tidak hidup hanya untuk bekerja, namun juga untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, khususnya keluarga, sanak saudara, dan orang-orang terdekat. Dana pensiun bisa menjadi sebuah alternatif untuk beristirahat dari dunia kerja dan berfokus pada kehidupan pribadi. Dari semua hal yang kita bahas tadi, muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana sih cara kita menghitung berapa dana pensiun yang harus kita kumpulkan? Aku akan berikan contoh cara penghitungannya. Pertama-tama, cari tahu dulu berapa pengeluaran rutin kalian setiap bulannya. Misalkan, untuk saat ini kalian pakai 5 juta rupiah. Kemudian dikalikan 12 untuk mencari pengeluaran rutin setiap tahunnya. Jadi, 5 juta dikalikan 12, hasilnya 60 juta. Berikutnya, kita cari berapa lama kalian bekerja sampai kemudian memutuskan untuk pensiun. Anggaplah usia kalian saat ini 25 tahun. Untuk target usia pensiun kalian, misalnya di usia 60 tahun. Dari usia 25 sampai 60 tahun, artinya kalian memiliki masa kerja selama 35 tahun. Tapi, ada satu hal yang harus kalian perhatikan, yaitu kenaikan angka inflasi setiap tahunnya, yang berpengaruh terhadap nilai uang saat ini dan masa yang akan datang. Bila saat ini pengeluaran rutin kalian setiap tahunnya sebesar 60 juta rupiah, bila dipengaruhi inflasi sebesar 4% setiap tahunnya, ternyata 35 tahun kemudian 60 juta rupiah itu setara dengan 237 juta rupiah. Untuk menghitung berapa dana pensiun yang harus kita persiapkan ketika kita pensiun nanti, kita pergunakan aturan 4% rule, yaitu aset investasi atau total dana pensiun yang diperlukan sama dengan 25 kali dari pengeluaran tahunan dengan nilai uang di tahun kalian pensiun. Bila menggunakan contoh sebelumnya, maka 237 juta rupiah dikali 25 sama dengan 5 miliar 919 juta rupiah. Sebuah angka yang fantastis sekali nampaknya. Ditambah teori time value of money yang terdiri dari beberapa komponen. Rate atau interest merupakan suku bunga dari investasi yang kalian lakukan. Misalkan, kita targetkan return investasi dari portofolio kalian adalah 10%. Time merupakan berapa lama waktu kalian untuk bekerja atau sampai kalian pensiun. Dalam contoh yang kita bahas kali ini adalah 35 tahun. Artinya, kalian punya kesempatan 35 dikali 12 bulan selama masa kerja kalian. Kemudian, present value merupakan berapa jumlah dana yang sudah kalian miliki pada saat ini. Sebagai perumpamaan, kita anggap saja 0. Berikutnya adalah future value, yaitu dana pensiun yang kalian butuhkan atau harus kalian kumpulkan sampai di umur 60 tahun. Berdasarkan 4% rule yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu sebesar 5 miliar 919 juta rupiah. Dengan menggunakan rumus PMT yang bisa kalian hitung menggunakan bantuan Microsoft Excel, maka diperolehlah besaran dana pensiun yang harus kalian tabung setiap tahunnya adalah Rp21.840.000 saja. Atau per bulannya Rp1.820.000. Yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana meracik investasi kalian agar return yang kalian peroleh bisa mencapai 10% per tahunnya. Yang aku sarankan, kalian bisa melakukan diversifikasi dengan melakukan investasi di reksadana, deposito, saham, dan masih banyak lainnya. Di channel tentang uang, kalian bisa banyak menemukan beragam cara untuk melakukan investasi. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjelaskan seperti apa dana pensiun yang kita butuhkan untuk di hari tua yang tenang, nyaman, dan bahagia. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini
Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang dan cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.